Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, anak-anakku, apakah hari ini sudah siap kita sama-sama belajar? Sudah. Anak-anakku, hari ini sebelum kita akan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan refreshing otak kita, ya, supaya belajar hari ini fokus. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Ya, lepas semua apa yang dipegang. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ambil posisi Baik saat nyaman. duduk ataupun berdiri. Iya. Sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi. Silakan pejamkan Jangan mata mata semua anakku. atau Nikmati arahkan ya. pandangan ke depan. Iya, nikmati semua. Rilekskan kedua kelopak mata. Ya, rileks matanya. Tarik napas dalam, Tarik nafas, sadari napas masuk, keluarkan. Dirasa itu nafas masuk. sadari napas keluar. Iya. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Iya. Rasakan udara hangat yang Tutup keluar matanya, dari lubang hidung. tutup matanya. Ya. Rasakan itu nafas. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau perasa Jangan menyentuh, pikiran-pikiran yang lain. perlahan kembalikan pikiran Anda pada Fokus nafas di Anda. nafasmu. Latihan selesai, Buka mata. silakan Oke. lanjutkan ke Bagaimana perasaanmu? Ada yang merasakan segar setelah dia buka mata? Dia pikirannya segar kembali. Ada? Ada? Angkat tangan yang rasa, enak ya dirasa. Iya. Saya yakin hari ini kita sudah fokus. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah melakukan permainan bingkula, peserta didik mampu menemukan contoh penerapan hidup rukun. Jadi materi pokok kita adalah permainan bingkula. Jadi, permainan ini dia butuh kerjasama tidak, Koi ditanya? Betul. Butuh kerjasama tidak? Betul. Kenapa butuh kerjasama, nak? Nah, siapa bisa? Kenapa butuh kerjasama? Butuh persatuan, butuh kerukunan. Kenapa itu? Kenapa harus dibutuhkan? Ada yang bisa? Supaya tidak berkelahi katanya. Berarti tidak kacau permainannya ya. Ada bisa? Supaya permainan tidak terada. Bagus, supaya permainan tidak kacau, gitu ya. Jadi hari ini anak-anakku, Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, ada 2 yang memukul, 1 yang lompat. You are ready? Yes. Sudah siap? Lah. Sudah siap? Siap. Sekali lagi ya. Bapak caranya adalah Bapak tunjuk. Pegang ini, siapa? Ya. Ini ya. Pukul ke bawah dulu 2 kali ya. 1, 2, 3. Mantap. Begitu pulangnya ya. Ya, oke. Pak. Ya. Ya, terus. Saya pilih mana berhasil. Oke, buka. Ya, terus. Oke. Buka, Iksan. Ya, terus. Salah lagi. Udah, buka ya. 1, 2, 3. Ada mau gantian? Ada mau gantian lompatnya? Oke, gantian. Lompat lagi sana. Nah, bagus.
Dia melakukan permainan. Apa nama permainannya tadi? Dingkula. Nah, dingkula. Jadi ketika kita bermain, perlu kita tidak harus kerjasama? Perlu tidak? Perlu. Perlu tidak? Perlu. Kalau perlu, kenapa harus perlu kerjasama? Harus perlu kerukunan supaya apa? Aman. Aman, supaya permainannya berhasil. Ada tadi yang berhasil? Ada tangan yang berhasil. Nah, sekarang saatnya diminta kepada kalian untuk memberikan tanggapan secara berkelompok, kelompok tadi ya, tentang pengalaman kalian bekerja sama tadi dalam kelompok ketika melakukan permainan dingkula. Ya, sekarang bapak-bapak tadi kamu diskusikan bersama tentang lembar pengalaman bekerja sama dengan teman ketika tadi melakukan permainan dingkula. Silakan diskusi. Nomor 1, bekerja sama dalam kelompok sangat baik dilakukan. Setuju, sangat setuju, tidak? Atau hanya setuju atau kurang setuju? Tolong dia. Kerja kelompok. Keduanya nyabrang kerja. Bekerja sama dalam kelompok sangat baik kerja sama. Sangat baik dilakukan. Tanggapannya apa? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju. Nomor 2, untuk Untuk mencapai tujuan diperlukan. kerja sama. Sangat setuju. Sangat setuju juga Mita, duduk di tempat Mita. Kerja sama dalam kelompok dapat membentuk karakter. Sangat setuju. Sangat setuju. Terus Kerja sama dalam kelompok sangat sulit untuk dilakukan. Tidak setuju. oh bagus, tidak setuju. Terus Melakukan kerja sama dalam kelompok hanya akan membuat perpecahan. perpecahan. Tidak setuju. Tidak setuju, bagus. Melakukan kerja sama dalam kelompok saya dapat mengenal karakter teman. Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, tepuk tangan dulu. Nomor 1, perhatikan pertanyaan nomor 1. Tuliskan salah satu contoh saja. Penerapan hidup rukun, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam lingkungan keluargamu. Bagaimana contohnya? Kemudian nomor 2, tuliskan salah satu contoh penerapan hidup rukun, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam lingkungan sekolahmu. Selanjutnya, anak-anakku, sekarang kalian telah melakukan permainan tadi di luar, bermain di dingkula. Bagaimana pengalamannya kalian bekerja sama? Jadi sekarang saatnya kita akan merefleksi tentang kegiatan kita hari ini. Melakukan sesuatu, apakah dapat berjalan dengan baik? Dapat, karena kamu jawab. Apa alasannya dapat? Oke? Nomor 3, perlukah kita bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan? Perlu tidak? Kalau perlu, jawab perlu. Apa alasannya? Kalau tidak perlu, apa alasannya? Silakan. Jika kita bersatu dalam melakukan sesuatu, apakah dapat berjalan dengan baik? Nomor 2, mau berjalan dengan baik? Ya, tulis ya. Apa alasannya? Ya, jawabannya ya. Apa alasannya? Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kiranya apa yang kita belajar hari ini bisa anak-anak praktekkan di rumah, bisa anak-anak renungkan bahwa pertama itu harus menghargai. Betul tidak? Betul tidak? Di dalam kita bekerja sama itu harus menghargai. Anak-anak menghargai gurunya, guru-gurunya juga menghargai kalian. Kalian menghargai teman-teman ketika bekerja sama. Jangan merasa pintar ya. Saya butuh teman, saya butuh orang lain. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Ya, betul. Kemudian kalau ada hidup rukun di dalamnya,
maka semua berjalan dengan baik. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Materi kita hari ini telah selesai. Semoga kita berjumpa lagi. Kita akan tutup dipimpin doa oleh anak. Siapa yang berani? Siapa bersedia? Silakan. Silakan Sakina. Ya, saat ini kita akan dipandu oleh anak Sakina. Dia akan memimpin dalam doa secara Islami. Tetap dia akan pandu. Perasaan saya ketika merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan diintegrasikan dalam kompetensi sosial dan emosional adalah merasa khawatir. Apakah pembelajaran ini akan berhasil dilakukan dan dapat diterima oleh peserta didik dan mereka merasa nyaman dalam belajar? Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata di dalam kelas adalah merasa senang. Karena pembelajaran dilakukan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya dan peserta didik antusias melakukannya. Hasil pembelajaran melalui LKS yang dikerjakan itu sangat memuaskan dibandingkan dengan hasil pembelajaran di tahun sebelumnya. Karena peserta didik tidak merasakan sendiri pengalaman melalui permainan dalam bekerja sama. Target dalam pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, ditambah dengan peserta didik dapat merasakan pengalaman bekerja sama, saling menghargai dalam kerja kelompok. Pembelajaran ini sangat berguna bagi peserta didik agar ketika mereka bersosialisasi dalam keluarga, masyarakat, mereka bisa menerapkan betapa pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata kali ini adalah ketika peserta didik merasakan pengalaman sendiri melakukan kerjasama dalam kelompok, apalagi dirancang dalam permainan, hasil belajar mereka meningkat. Ditambah lagi memasukkan kegiatan STOP atau STOP untuk membuat mereka fokus pada pembelajaran. Kedepannya, ketika merancang pembelajaran, harus mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yang lain.